Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mumtana, hari ini saya akan menceritakan kisah seorang anggota Kopassus yang duel dengan oknum polisi saat razia kendaraan. Sebelum menyimak kisah selengkapnya, saya sarankan untuk menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar. Semoga sholawat kita menjadi penolong kita kelak di padang mahsyar. Kami doakan semoga kalian mendapatkan rezeki yang barokah dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Kapten Daniel mengendarai motornya dengan tenang, menyusuri jalan raya yang lengang di pagi hari. Suasana kota yang biasa riuh kini terasa sunyi. Di balik helm yang menutupi wajahnya, Daniel merasakan angin pagi yang sejuk menyapu kulitnya. Dengan keahlian bertahun-tahun di dunia intelijen, dia sudah terbiasa berada di tengah-tengah situasi yang penuh ketegangan. Tetapi hari itu berbeda. Meskipun tidak ada yang tampak mencurigakan, perasaan tidak enak mulai merayap di dalam dirinya. Jalanan yang biasanya padat kendaraan kini tampak sepi. Hanya sesekali mobil atau sepeda motor yang melintas. Di sisi jalan, beberapa pohon besar yang rindang memberikan keteduhan, menambah kesan sepi yang tak biasa. Mungkin ini hanya perasaan Daniel, tetapi dia merasa ada sesuatu yang aneh. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika, tetapi dia tahu ada yang berbeda hari itu. Saat melaju lebih jauh, Daniel melihat sekumpulan polisi yang berdiri di bawah pohon besar. Mereka tampak tidak seperti biasa. Biasanya, polisi akan terlihat sibuk dengan tugas mereka, tetapi kali ini mereka terlihat hanya menunggu sesuatu. Tanpa ada kendaraan yang dihentikan, mereka hanya berdiri dengan sikap yang mencurigakan, seolah-olah memantau setiap pengendara yang lewat dengan pandangan tajam. Daniel semakin merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Intuisinya, yang telah terlatih selama bertahun-tahun, mulai bekerja. Dengan cermat, ia memperhatikan setiap gerakan polisi itu. Daniel tahu bahwa sebaiknya dia berhati-hati. Sebagai seorang intelijen, ia harus selalu waspada terhadap hal-hal yang tampaknya biasa. Karena seringkali di balik rutinitas sehari-hari terdapat ancaman yang tak terlihat. Hari ini, perasaan itu semakin kuat. Ada sesuatu yang lebih dari sekadar razia lalu lintas yang biasa. Ini lebih seperti jebakan yang menunggu untuk menjeratnya. Daniel melaju lebih cepat, memperhatikan setiap detail dengan waspada. Di depan, Bribka Panji, seorang polisi berusia sekitar 40 tahun, tampak berdiri tegak di tengah jalan, mengarahkan pandangannya ke pengendara yang lewat. Bribka Panji dikenal sebagai sosok yang tegas namun, selalu menambah rasa curiga bagi banyak orang. Meskipun dia adalah seorang polisi yang berpengalaman, ada sesuatu tentang dirinya yang membuat Daniel merasa tidak nyaman. Sejak awal, dia merasakan ketegangan di antara mereka. Ketika Daniel semakin mendekat, Bribka Panji menepuk telapak tangannya ke helmnya, memberi sinyal agar Daniel berhenti. Tanpa banyak kata, Daniel mematikan motornya dan menurunkan visor helmnya, menatap langsung ke mata Bribka Panji yang tajam. "Ada apa, Pak?" tanya Daniel dengan suara tenang namun penuh kewaspadaan. Bribka Panji mendekat, memandangi Daniel dengan cermat. "Surat-surat lengkap?" tanyanya dengan nada yang sedikit menantang, seolah-olah ia sedang mencari-cari alasan untuk menghentikan pengendara ini. Meskipun Daniel tahu bahwa tidak ada pelanggaran yang ia lakukan, rasa curiga semakin menyelimuti hatinya. Tidak ada satupun polisi yang tiba-tiba menghentikan pengendara tanpa alasan yang jelas di jalan ini. Dengan gerakan lambat, Daniel merogoh saku jaketnya dan mengambil SIM serta STNK. Namun, sebelum sempat menyerahkan dokumen tersebut, Bribka Panji berkata, "Tahu kan aturan baru? Ada biaya tambahan yang perlu dibayar jika lewat jalan ini." Perkataan itu terasa asing di telinga Daniel. "Biaya tambahan? Apa maksud Anda?" tanyanya dengan nada penuh keheranan. Bribka Panji tersenyum sinis, menggenggam erat dokumen yang ada di tangan Daniel, seolah memberi isyarat bahwa segala sesuatunya bisa diselesaikan dengan cara lain. Daniel tahu, saat itu, ia tidak sedang berhadapan dengan polisi biasa. Bribka Panji mencoba menawarkan jalan pintas yang tidak seharusnya ada. Situasi semakin panas. Daniel yang biasa mengendalikan ketegangan seperti ini harus berpikir cepat. Jika dia menyetujui permintaan ini, ia akan terjebak dalam lingkaran korupsi yang lebih besar. Di sisi lain, jika dia menolak,
kemungkinan besar dia akan menghadapi konsekuensi yang lebih buruk. Daniel merasa udara di sekitar mereka semakin tegang. Bribka Panji berdiri lebih dekat, masih menggenggam dokumen-dokumen milik Daniel, sementara tatapan matanya semakin tajam. Suasana yang semula biasa-biasa saja kini berubah menjadi pertempuran mental yang penuh dengan ancaman yang tersembunyi. Di satu sisi, Bribka Panji adalah seorang aparat hukum yang seharusnya menjaga ketertiban. Namun di sisi lain, Daniel tahu bahwa dia bukan hanya seorang polisi biasa. "Jangan buat ini lebih sulit dari yang seharusnya," kata Bribka Panji dengan suara serak, mencoba menekan Daniel untuk menyerah pada tuntutannya. "Tinggalkan semua yang perlu kamu bayar, dan semua akan selesai. Ini untuk keamanan jalan ini." Daniel menatapnya dengan penuh kewaspadaan. Setiap detik yang berlalu, kesabaran dan kontrol dirinya diuji. Mengetahui bahwa Bribka Panji bukanlah sosok yang mudah diajak berkompromi, Daniel memutuskan untuk mengambil langkah berani. "Kamu tahu apa yang sedang kamu lakukan salah, kan?" kata Daniel dengan suara yang tegas namun tenang. "Korupsi ini tidak bisa dibiarkan." Bribka Panji mengerutkan kening, tidak menyangka Daniel akan berbicara begitu lugas. Ketegangan di antara mereka semakin meningkat. Di jalan yang sepi itu, hanya ada dua orang yang saling menatap, masing-masing dengan keyakinannya sendiri. Daniel tahu bahwa ini bukan hanya soal uang atau dokumen, tapi tentang mempertahankan harga diri dan integritasnya. Tanpa peringatan lebih lanjut, Daniel melangkah maju dan merebut kembali dokumen-dokumennya dengan cepat. "Saya tidak akan memberi apapun kecuali yang sesuai dengan hukum," tegasnya. Bribka Panji, yang tersinggung dengan perlawanan itu, mulai menunjukkan sikap agresif. Tangan kanannya meraih sabuk polisi di pinggangnya, seolah-olah siap untuk menindak lebih jauh. Ketika situasi semakin memanas, Daniel menyadari bahwa konfrontasi ini lebih dari sekadar cekcok biasa. Ini adalah pertarungan prinsip antara kebenaran dan kebusukan. Di tengah pertemuan ini, Daniel mendapati dirinya bukan hanya berhadapan dengan seorang polisi yang menyalahgunakan kekuasaannya, tetapi juga dengan sesuatu yang jauh lebih besar, sistem yang sudah korup dari dalam. Namun, satu hal yang pasti, dia tidak akan mundur. Konfrontasi semakin intens. Daniel bisa merasakan ketegangan yang memancar dari setiap gerakan Bribka Panji. Polisi itu, yang tadinya tampak tenang dan berwibawa, kini mulai menunjukkan sisi gelapnya. Matanya berbinar dengan ancaman, dan senyum sinis yang muncul di wajahnya semakin mempertegas niat jahatnya. "Kamu pikir bisa menantang aku? Seorang petugas yang menguasai wilayah ini?" Bribka Panji berkata dengan suara rendah, namun penuh ancaman. Namun, Daniel tetap teguh. "Kamu sudah salah, Panji. Aku bukan musuhmu. Tapi jika kamu teruskan jalan ini, kamu akan melihat siapa yang benar-benar berkuasa," jawab Daniel dengan ketegasan yang tidak pernah ia tunjukkan sebelumnya. Perlawanan ini bukan hanya soal membuktikan siapa yang lebih kuat, tapi tentang memilih untuk melawan ketidakadilan yang merajalela. Daniel tahu bahwa jika ia tidak bertindak sekarang, Bribka Panji akan terus menyalahgunakan kekuasaannya, dan banyak orang lain yang akan menjadi korban. Bribka Panji mencoba menghentikan Daniel dengan kekuatan fisik. Dia melangkah maju, seolah ingin menekan Daniel kembali. Namun Daniel cepat bereaksi. Dengan gerakan yang terlatih, Daniel menghindari serangan Bribka Panji dan mengambil posisi defensif. Meski perbedaan kekuatan jelas ada, Daniel memiliki keunggulan dalam kelincahan dan keterampilan bertarung. Dengan cepat, Daniel memanfaatkan kesempatan itu untuk merebut tangan Bribka Panji yang masih memegang sabuknya. Dalam beberapa detik, ia mengunci gerakannya dan membuat polisi itu terhenti di tempat. Sebuah perlawanan yang tak terduga, namun efektif. Bribka Panji menggeram marah, mencoba melepaskan diri, tetapi Daniel sudah mengambil langkah selanjutnya. "Jangan buat aku memilih jalan ini," kata Daniel, suaranya tetap tenang meskipun hatinya berdebar kencang. Ini adalah titik balik. Daniel tidak hanya berjuang untuk dirinya sendiri, tetapi untuk melawan sistem yang telah lama membiarkan korupsi berakar dalam. Perlawanan ini bukan hanya fisik, tetapi juga tentang membuktikan bahwa ada orang-orang yang siap berdiri teguh, meskipun melawan kekuasaan yang tampaknya tak tergoyahkan. Keterkejutan menyelimuti suasana saat Bribka Panji, yang sebelumnya merasa sangat yakin akan kekuasaannya, kini terpojok dan tak mampu melawan. Di saat yang paling kritis,
Daniel tahu bahwa ini adalah momen yang menentukan. Namun, dia juga sadar bahwa perjuangannya belum selesai. Dengan sekuat tenaga, dia menahan Bribka Panji yang terus berusaha melepaskan diri. Dan di saat itulah kekuatan mental Daniel menjadi senjatanya yang paling ampuh. Mereka tidak tahu siapa kamu sebenarnya, Panji. Dan aku akan membuka mata mereka, kata Daniel, suaranya semakin yakin. Ini bukan sekadar pertarungan. Ini adalah tentang membebaskan orang-orang yang sudah terlalu lama takut pada kekuasaanmu. Bribka Panji, yang mulai kehabisan tenaga, terlihat jelas kegelisahannya. Pandangannya mulai goyah, dan dia menyadari bahwa musuhnya bukanlah orang sembarangan. Daniel tidak hanya mengandalkan fisiknya, tetapi juga keberanian dan keteguhan hatinya untuk berbuat benar. Dalam waktu singkat, Daniel merubah arah pertarungan, mengarahkan Bribka Panji ke titik lemah yang tidak pernah ia duga. Dengan gerakan cepat dan presisi, Daniel berhasil mengunci lengan Bribka Panji, membuatnya terjatuh ke tanah. Daniel berdiri, napasnya terengah-engah. Di sekelilingnya, suasana berubah. Pola pikir yang menahan rasa takut akhirnya pecah, dan sekutu-sekutu Panji mulai melihat kenyataan yang selama ini tersembunyi. Mereka sadar bahwa apa yang mereka lakukan selama ini adalah bagian dari sistem yang rusak, yang hanya memperkuat ketidakadilan. Bribka Panji tidak bisa lagi mengelak. Rasa bangga yang pernah dia rasakan kini hilang, digantikan dengan rasa takut yang nyata. Ini adalah momen kemenangan yang tak terduga. Daniel bukan hanya menang dalam perkelahian ini, tetapi ia juga berhasil membuka mata banyak orang yang selama ini hanya menjadi penonton dalam ketidakadilan. Dan meskipun kemenangan ini terasa pahit, Daniel tahu bahwa perjuangannya baru saja dimulai. Setelah keberhasilan Daniel mengalahkan Bribka Panji, ketegangan di sekitarnya perlahan mereda. Namun sebuah ketidakpastian besar masih menggantung di udara. Daniel merasa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar korupsi Bribka Panji yang harus ia hadapi. Sesuatu yang jauh lebih berbahaya dan tersembunyi dalam sistem yang lebih luas. Namun, apa yang ia temui selanjutnya benar-benar mengejutkan dan membuka mata banyak orang. Di ruang penyidikan, Daniel duduk bersama timnya, menganalisis berbagai bukti yang berhasil mereka kumpulkan. Salah satu dokumen yang mencuri perhatian adalah sebuah laporan yang berisi nama-nama pejabat tinggi yang terlibat dalam praktik korupsi yang jauh lebih besar daripada sekadar pungutan liar di jalan raya. Di antara nama-nama tersebut, Daniel menemukan sesuatu yang sangat mengejutkan. Salah satu nama yang tercantum adalah atas nama ayahnya sendiri, seorang mantan jenderal yang pernah ia kagumi. Rasa terkejut dan khawatir menghampiri hati Daniel. Dia berusaha menenangkan dirinya, mencoba mencari penjelasan. Tetapi kenyataan yang ia temui justru semakin mengguncang kepercayaannya terhadap dunia yang ia kenal. Ayahnya, yang selama ini dihormati sebagai seorang pejuang, ternyata juga terlibat dalam jaringan yang merusak keadilan yang telah lama ia perjuangkan. Ini bukan hanya sebuah pengkhianatan pribadi, tetapi juga sebuah pengungkapan tentang betapa dalamnya masalah ini mencengkeram sistem. Daniel segera memutuskan untuk menghadapi ayahnya, meskipun dia tahu bahwa ini akan menjadi percakapan yang sangat sulit. Baginya, ini adalah ujian terbesar dalam hidupnya. Menyadari bahwa ia harus memilih antara loyalitas pada keluarga dan kebenaran yang harus diperjuangkan, Daniel merasa terperangkap dalam dilema moral yang berat. Namun, dia tahu, kebenaran harus diungkapkan, apapun harganya. Ketegangan semakin meningkat setelah Daniel mengungkapkan keterlibatan ayahnya dalam praktik korupsi. Namun, ada satu hal yang masih menghantui dirinya. Bribka Panji, yang meskipun telah kalah dalam pertempuran fisik, masih sangat arogan dan merasa tak terkalahkan. Arogansi Bribka Panji menjadi simbol dari kekuatan yang selalu menganggap dirinya lebih tinggi dari orang lain. Meski terancam, dia masih berusaha menutupi jejak kejahatannya dengan cara manipulasi dan ancaman terhadap siapa saja yang berani melawannya. Dalam sebuah pertemuan yang penuh dengan ketegangan, Bribka Panji menantang Daniel secara terbuka, mencoba membuktikan bahwa meskipun sistem telah menilai dirinya sebagai penjahat, dia tetap memiliki kekuatan untuk mengendalikan keadaan. Namun, Bribka Panji ternyata tidak memahami betapa besar perubahan yang sedang terjadi. Semua yang dia anggap sebagai kekuatan dan perlindungan ternyata mulai runtuh satu persatu. Di hadapan pejabat tinggi yang selama ini melindunginya, Bribka Panji mengungkapkan kebohongan-kebohongan yang selama ini ia tutupi. Namun, ketidaktahuan dan kesombongannya membawanya pada kejatuhan yang tak terelakkan. Daniel,
Dengan keberanian yang semakin tumbuh, akhirnya menghadapi Bribka Panji dalam sebuah pertemuan final yang menguji kesabaran dan keyakinannya akan keadilan. Arogansi Bribka Panji memudar seiring dengan terbongkarnya kebohongan-kebohongan yang ia bangun selama ini. Saat ia dipaksa untuk menghadapinya dengan penuh keterbukaan, keangkuhan yang dulunya menyelimuti dirinya kini tergerus oleh kenyataan pahit yang tak bisa disangka lagi. Daniel dengan bijaksana menunjukkan bahwa tidak ada yang lebih kuat daripada kejujuran dan keberanian untuk berdiri pada kebenaran. Dengan berakhirnya arogansi Bribka Panji, sistem yang selama ini rusak mulai berbenah. Daniel menjadi simbol harapan baru bagi mereka yang ingin melihat perubahan yang nyata, dan dengan itu, kisahnya menginspirasi banyak orang untuk berani melawan ketidakadilan, apapun bentuknya.